Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Libal Rifai dari Tadis Matematika dengan dosen pengampu Bu Pika Merliza MPD. Untuk NPM saya yaitu 2001062008. Tujuan saya membuat video ini untuk memberikan sebuah pengantar materi persamaan diferensial, mata kuliah persamaan diferensial. Tuh. Jadi definisi persamaan diferensial itu yaitu hubungan suatu variabel x independen x, suatu variabel independen y, dan satu atau lebih turunan y terhadap x. Tuh. Jadi klasifikasi persamaan diferensial itu dibagi menjadi 3 ya teman-teman, yaitu klasifikasi berdasarkan banyaknya variabel, bebas, orde, dan linearitas. Sebagai contohnya PDP yaitu sebuah persamaan diferensial yang mengandung turunan biasa dari satu atau lebih variabel terikat terhadap satu buah variabel bebas. PDP yaitu sebuah persamaan diferensial yang mengandung turunan parsial dari satu atau lebih variabel terhadap lebih dari satu variabel bebas. Sebagai contohnya orde dari persamaan diferensial ya teman-teman. Di sini orde dari persamaan diferensial tuh ditentukan oleh turunan tertinggi dari persamaan tersebut ya. Sebagai contohnya yang pertama yaitu x dy per dx min y kuadrat sama dengan 0. Ini orde 1. Dan turunan tertinggi yaitu yang dy per dx. Untuk kedua yaitu xy d kuadrat y per dx kuadrat min y kuadrat sin x sama dengan 0. Ini orde 2. Turunan tertinggi terletak di 2 kuadrat y per dx kuadrat. Berikutnya yaitu d pangkat 3y per dx pangkat 3 min y dy per dx plus e pangkat 4x sama dengan 0. Ini orde 3. Nah, turunan tertingginya yaitu d pangkat 3y per dx pangkat 3. Untuk contoh persamaan diferensial ya. Ini kita cari kertas kosong dulu supaya Oke. Jadi kita akan memberikan contoh ya teman-teman. Kelihatan nggak sih? Oke. Nah, kita coba dengan soal ini ya. Y x plus a per x. Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini jawab ya. Yang pertama yaitu kita bikin persamaan pertama dulu. Sebagai contohnya dari ini y sama dengan x plus a per x. Jadi y sama dengan x plus ax min 1. Ini persamaan yang pertama, kan? Setelah itu kita tentukan dy per dx nya ya. Tentukan dy per dx itu jadinya 1 min a x pangkat 2. Ini persamaan yang kedua setelah menentukan dy per dx. Berikutnya dari persamaan 1 itu kita ambil dari persamaan 1. Persamaan pertama itu kita ambil dari sini ya teman-teman, yaitu y min x sama dengan a per x. Dari persamaan 1 ketemu ini kita rubah jadi persamaan untuk berikutnya, a per x y per x. Ini persamaan kita sebutnya 1a ya, persamaan 1a. Setelah itu kita
substitusikan, itu udah persamaan 1A ke 2. Tulis ya, substitusikan 1A ke 2. Jadi dy per dx sama dengan 1 minus x y min x per tadi ini ya teman-teman, sama 1A ke sini per x kuadrat. Oke ya. Setelah itu kita bisa rubah dari sini menjadi dy per dx sama dengan 1 min y min x. Ini sama aja nilainya dari dy per dx sama dengan x min y min x per x. Setelah itu kita kali. Oke. Dy per dx sama dengan 2x, ini sama ini jadi minus y per x. Oke, ini adalah bentuk persamaan diferensialnya. Berikutnya kita akan mencoba solusi dari contoh soal halaman 5 dari buku nilai awal dan syarat batas. Nilai awal dan syarat batas. Sebagai contohnya ini, carilah penyelesaian umum dari persamaan diferensial berikut, kemudian penyelesaian khusus yang memenuhi syarat yang diminta. Oke, kita ambil contoh soal ini nomor yang 3B, yaitu dy per dx sama dengan x per y dengan syarat y sama dengan 1 jika x sama dengan 1. Coba teman-teman, kita cari kertas kosong dulu. Kita cari kertas kosong dulu ya. Kosong. Oke. Dari contoh nomor 3 dengan soal dy per dx sama dengan x per y dengan syarat y sama dengan 1 jika x sama dengan 1. Oke. Pertama-tama kita tulis dulu ya guys ya. Kelihatan kan? Kelihatan nggak sih? Oke. dy kita tulis soalnya dulu. Dx sama dengan x per y jika x sama dengan 1. Oke. Yang pertama kita kali silang ya dari soal ini. Y per dx x per y dikali silang. Hasilnya jadi y dy sama dengan x dx. Benar kan? Karena ini turunan, jadi kita tulisnya integral y dy sama dengan integral x dx. Setelah ini kita turunin y terhadap dy, yaitu hasilnya itu 1/2 y kuadrat plus c1, kan ntar ada c2 pokoknya, sama dengan ini turun jadi sama aja setengah x dx jadi c2. dx ya teman-teman, kurang fokus. Nah berikutnya karena ini bernilai ibaratnya susah dihitung, jadi kita hilangin 2 ini, 1/2 ini dikali 2 gitu. Jadilah hitung seret-seret repet-repet, hasilnya y kuadrat plus 2c1 ya kan, sama x kuadrat
plus 2C2. Oke. Dari sini kita geser ke kanan semua. Hasilnya jadi Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2 kali C1 kali C2. Ya kan? Nah, di sini baru kebentuk persamaan diferensial secara umum. Jadi Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus C. Ini bentuk umumnya. Nah, berikutnya kita akan nyari khususnya ya, penyelesaian khususnya untuk mengenai syarat-syarat yang diminta. Kita lihat ke halaman berikutnya. Jadi di soal kan tadi kan Y sama dengan 1 jika X sama dengan 1. Kurang fokus ya. Nah, setelah ini kita masukin persamaan umum tadi, yaitu Y kuadrat sama dengan Y kuadrat X kuadrat plus C. Oke, kita substitusikan. Nah, itu jadi 1 kuadrat dengan X-nya tadi 1, ya kan? Kuadratin plus C. Hasilnya itu 1 sama dengan 1 plus C. C-nya sama dengan 0. Jadi penyelesaian khususnya itu bernilai Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Ini khususnya. Nah, lebih dapat khusus yang ini, guys. Oke, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.